Halo teman Persija, balik lagi bersama gue Abi. Teman kita kali ini adalah seorang yang senang banget masak, tapi juga senang makan. Nah, kalau gue tanya kalian lebih suka makan atau masak, kalian mau jawab apa? Hah, kalau gue sih, makan. Gue akan jemput tamu kita ini, Mami Vanti Veronica, dengan Datsun kotak 1600, keluaran tahun 72. Karena mobil Datsun adalah mobil yang legendaris dan juga keren. Termasuk yang sekarang lagi gue pakai nih. Mobil ini mesinnya masih orisinil, juga interior dan kaki-kakinya. Velgnya pakai RS Watanabe ring 17 yang di custom, kemudian dipasang sama ban Acelera. Bikin mobil ini makin gagah, sporty, berwibawa, tapi tetap classy. Belum lagi warna yang biru muda khas mobil klasik, cerah seperti senyumnya Mami Vanti nih. Yuk kita jemput Mami Vanti dan langsung meluncur ke Hole in One Coffee. Halo Mami Vanti. Aduh Mami Vanti, apa kabar? Sehat ya Mam ya? Sehat, alhamdulillah. Waduh, aku dijemput sama mobil keren. Bah, iya dong, sesuai nih. Bening sesuai sama yang aku jemput nih. Nah, terus gua mau dibawa kemana nih kira-kira? Nah, aku mau culik nih. Mau culik Mami ke tempat yang cozy banget. Oke. Buat asik ngobrol nih. Wow. Ya. Wow. Namanya Hole in One Coffee. All in one coffee. Betul. Oke. Suka ngopi ya? Wah, itu hobi banget. Hobi banget ya? Oke. Satu kegiatan yang wajib. Tapi ngomong-ngomong, all in one coffee itu di mana ya? Itu di Jaksel. Oh, di Jakarta. Ya, jadi tongkrongan Jaksel yang Waduh. emang cozy banget. Di situ tempat golf juga. Oh, ya, oke. Oh, ada iya, fun iya. golfnya juga. Bisa sambil olahraga, sambil nunggu-nunggu. Mami kan depan banget sama otomotif ya? Ya, Tertarik nggak buat bawa ini? beneran nih. Iya. Oke. Coba bawa ya nanti ya. boleh. Asik. Terus. Aku mau biarin Mami bawa si mobil cantik Si ini. cantik ini. Oke. Waduh. Alright. Oke. Nah, seru Oke, kan? oke. Terakhir bawa mobil klasik tuh kapan? Aku tuh jarang bawa mobil klasik. Oh, seklasik ini tuh jarang. Jarang Biasa karena bawa modern car aja. betul. Catching banget ya, orang semua pada Eye-catching. ngeliatin lah. Iya. Cewek lagi nih yang bawa. Makanya katanya gitu. rata-rata mobil klasik tuh kita kacanya tuh selalu bening. Nah, kayak akuarium ya. Iya, kayak akuarium. Orang bisa lihat langsung spotlight lah langsung. Betul. Duh, satu kehormatan banget nih. Disetirin langsung sama Mami Vanti. Thank you juga dikasih kesempatan ya Buat kan. mobil klasik ini ya. Oke. Nice. Yuk kita Mari langsung kita ngopi-ngopi. Nah, ini loh Mami tempatnya. Hole in One Coffee yang tadi aku udah bilang. Iya, betul. Nah, jadi di sini tuh emang tempatnya cozy banget, bisa buat main golf juga. Betul. Ini daerah Jaksel ini pokoknya ini salah satu favorit tempat juga yang buat ngopi enak. Buat ngopi tenang meeting. banget lagi Iya. kawasannya ya. Bener cozy banget. Makanya aku sama Betul. temen suka nongkrong di sini juga kan. Nah, ini sekalian ngobrol nih Mami. Oke. Dulu pernah jadi model ya? Iya. Dulu banget. Jadi ada beberapa pengalaman saya ikut kompetisi sampai akhirnya terjun secara profesional. Wow. Gitu. Tapi sampai sekarang, maksudnya terakhir kapan dia jadi model? Zaman kuda gigit besi itu kayaknya udah lama banget. Soalnya udah keburu merit dan sekarang kayaknya udah banyak banget ya model-model. Jadi saya terjunnya lebih kepada foto atau sinetron. Oh gitu. Padahal masih bisa nyaingin sampai sekarang. Masya Allah, gitu ya. Tapi terus maksudnya akhirnya kenapa bisa jadi masak gitu yang dipilih? Nah, Apa emang itu dulu pas lagi model juga tapi hobi masak juga? Apa gimana? Iya. Oh gitu. Gitu banget. Soalnya waktu kecil dulu kita tinggal sama nenek, jadi masak adalah part daripada kewajiban. SD Masak. kelas berapa ya? Kelas 4 aja gue udah ke pasar. Oh udah gitu. Udah ke pasar. Udah masak. Udah harus suruh milih sayuran yang bagus seperti apa. Nggak bagus pulang, balik lagi. Pilih gitu. Jadi ya ada manfaatnya ke Akhirnya sini. sampai di umur berapa bisa kayak apa ya, pede dengan masakan ini enak nih gue bikin? Sebenarnya kalau kita bicara pede enggak juga gitu. Sampai masuk ke Master Chef juga nggak pede-pede amat karena aku pikir aku otodidak gitu kan. Tapi ya mungkin karena aku juga suka tantangan, jadi ya udah coba deh gitu. Jadi salah satu ikut MasterChef karena tantangan. Tantangan.
Tapi tantangan. dari apa masakan-masakan Mami ini kira-kira ada yang kayak ciri khas nggak sih? Kayak Ya, aku karena tuh suka bikin begini-begini. Iya, gitu. karena aku berasal dari Sunda, jadi masakannya tuh Sundanis gitu. Tapi kalau kayak Western dan yang lain-lainnya bisa, cuman tidak menjadi favorit, nggak ngangenin gitu loh. Kalau Oh, iya. kalau Western atau kayak gitu, tapi kalau Iya. Sunda tuh Ngangenin bisa tiap gitu ya. hari makan kayak gitu. Atau Indonesian food Iya. itu bisa tiap hari gitu. Belum sambelnya kan, Iya, sambal sambal. terasi. Gitu. Makan pakai lalapan. Ciri khas aku adalah balik-balik. sambal. Oh gitu. Heeh, Nah aku suka sambelnya banget. pedes katanya. Beuh, favorit. Aku suka banget makan pedes. Bahkan kayak bikin ketoprak tuh Harus pernah pedes ya? jadi satu momen aku mesen ketoprak emang deket rumah suka jalan gitu kan. Dia akhirnya sampai males lewat. Rugi ya, Iya. rugi cabe. Karena cabai bisa 15, bisa sendiri. Akhirnya cabai mahal kan. Terus kayak ngeliat lagi mana nih orang gitu. Kalau gue biasanya beli ekstra cabe, tambahin juga nggak apa-apa deh daripada nggak dimakan gitu kan. Tapi kadang bau sendiri. bawa sendiri ya. Nah biasa Mami tuh kayak comfort foodnya apa sih? Apa masak sendiri? Apa harus beli di mana yang Oh, enak gitu? karena bisa masak jadi agak-agak rewel. Tapi sebenarnya makanan favorit aku simpel banget. Sambal ikan asin, pete, jengkol tuh kayaknya aduh udah nikmat banget tuh. Makanan rumah banget. Makanan rumah banget. Nah itu biasa bikin sendiri. Bikin sendiri gitu. Pernah sekali waktu aku pengen banget makan, terus kita ke restoran. Jangan sampai gue nggak makan gara-gara masakannya nggak enak. Jadi gue izin. Mm-mm. Saya bikin sendiri ya sambalnya. Ngulek sendiri jadi. Fokus gak tersinggung mereka ya oke. Enggak lah. Tapi emang makanan tuh dari teman-teman aku pun tuh kayak masa pandemi gini kan. Yang tadinya dia tuh apa ya kerjaannya misalnya musisi, penyanyi gitu kan. Betul. Terus mereka akhirnya bikin kuliner dan Betul. itu lumayan loh mesti sampai sekarang. Betul. Ya, Karena maksudnya- kalau menurut aku makanan itu adalah salah satu yang pokok. ya semua pasti makan. Pasti makan gitu kan, laki, perempuan, apapun keadaan kita pasti kita butuh makan. Jadi sebenarnya bisnis makanan itu adalah bisnis yang tidak kena sama zaman gitu. Jadi tinggal kita bersaing aja Iya deh sih, di masalah kan kreasi. Sisanya soal selera doang. Iya, selera. Terakhir aku nyobain ini unik sih seumur hidup baru pernah nyoba makanan daging Hah? tapi vegetarian. Oh, oke. Dia itu jadi oke. ada maksudnya itu agak takut ya karena ada babi gitu kan. Ya. Cuman aku nggak makan babi. Kita bilang itu bukan babi. Iya. Tapi bentuknya mirip. Iya. Cuma itu sayur. Ya, Iya. coba makan. Wah enak ya. Iya. Ayamnya kayak ayam. Ayam, betul. Jadi Nah, dia itu- hanya main di rasa aja. Makanya sekarang kan ada yang namanya ilmu gastronomi Wah, itu di gimana? makanan itu kan. Jadi istilahnya ya sesuatu hal yang diciptakan ada ilmunya juga. Oh iya. Mas seru kan di sini ya. Seru, saya ciok. Ya untungnya sih ke arah sana ya. Ke arah Jadi kalau sana. lagi minum, lagi nongkrong nggak kesini gitu. Nah, by the way- Nggak pakai benjol kan Iya, ya? itu dia. Wow, dia datang. Ini nih. Cappuccino? Karamel Oke. cappuccino. Ini signature di sini ya. Iya. Yang ini apa, Ada Mbak? kopi susu gula aren ice. Oh, kopi susu gula aren. Red ice. Sekarang lagi musim banget Lagi ya. musim banget gula aren. Iya. Thank you. Oh, Kak. Makasih. Makasih ya. Boleh tante. Nah, ini boleh nih ya Kita kita, seruput. cobain ya. Indonesia itu banyak banget menghasilkan kopi loh. Banyak banget. Iya Apalagi kan? Jogja loh, Mang. Makanya yang sempat gua bikin kaget itu ada satu kita jalan ke luar Nah. negeri. Makanannya Tuh, makanannya datang. kroket. Kroket. Nah ini nih. Ini makanan kangenin loh, singkong Makanan goreng tongkrongan. tuh. Betul. Thank you ya, Iya. Mbak. Sini ya. Iya. Ya. Makasih ya. Thank you. Gimana tadi Mang? Iya, waktu itu Mami pernah ke luar negeri dan coffee shop di luar negeri itu rame banget. Yang bikin gue sakit hati adalah biji kopi dari Indonesia, Oh, gitu. Sumatera, Aceh. Aceh. Oh my God, dijual di sana mahal Mahal. banget gitu kan. Kenapa kok di kita nggak Nggak, ada iya. ya? Maksudnya kenapa orang dan kebanyakan yang beli Kenapa juga orang diambil Indonesia mereka gitu. gitu ya? Aduh, kenapa diambil sama mereka dan kita rela untuk bayar kopi itu mahal. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kalau beli kayak gitu jadi yang gila ya, nggak tahu dulu gitu kan. Iya, iya. Kalau Mereka menurut berani aku jual. adalah kualitas. Jadi kadangkala kualitas yang bagus, standarisasi di luar itu pasti harus ada tuh kan Iya. standar. Nah kalau di kita kan ya udah kopi is kopi. Karena kita Kecuali iklimnya ada pencetak juga kopi bagus. yang emang benar-benar dia ini banget kan sama Iya. kopi. Gitu. Karena buat pelajarin kopi juga itu ilmunya, waduh. Temen ada yang belajar tuh benar-benar sampai setiap ketemu dia
ngobrolin kopinya tuh udah kayak ngobrolin pacar. Jadi mungkin sama juga kayak Mami kali ya. Maksudnya nggak asal langsung masak gitu. Betul. Pakai cinta dulu masak Iya, kayaknya. Bener cinta sih ya, kalau betul. masak pakai cinta tuh jadi enak juga makanan. Kalau kata Chef Juna, masak tuh pakai otak gitu Oh, katanya gitu. kan, bukan Salah pakai dong, cinta katanya. Pakai otak katanya, tapi kadang-kala feeling, kita pakai feeling gitu kan, supaya emang sesuatu yang enjoy apapun bentuk kegiatannya pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi bener nggak sih kepuasan batin masak tuh misalnya kayak ini kayak mamaku kan. Jadi kalau dia tuh suka nyokokin teman-teman kalau misalnya lagi nongkrong di rumah nih, dimasakin tuh. Iya. Harus makan. Betul. Kalau nggak makan ngambek. Jadi udah gue kadang bilang ke teman-teman kan, Udah makan aja deh." Udah makan. Dikit aja nggak apa-apa. Ntar ngambek gitu. Itu terjadi di anak-anak aku. Jadi kalau di rumah itu adalah jadi best gitu, best king. Satu anak bawa teman 5, 6 dan sekarang itu kalau teman-teman anakku datang tuh selalu yang Tante makan ya, gak usah pakai ditawarin kalau di gue langsung Gitu. yang Tante makan ya gitu. Iya udah makan gitu. Makanya masak di rumah nggak pernah sedikit gitu. Tapi ada enaknya karena anak-anak selalu Mah dia beli nih makanan menurutnya nggak enak terus dia sodorin. Mah cobain deh, Mah pasti bisa bikin. Mah dan gue bikin Dan bisa. memang hasilnya menurut anak-anak gue lebih enak gitu kan. Ini bikin lama-lama Enaknya masih sambil megang pisau di kiri ya? Enggak ya? gue potong uang bulanan nih gitu. Enggak. Enggak ya? Waduh. Tapi kalau di rumah makanan favorit biasanya yang paling sering Mabi masakin apa? Sampai Nah, ini bosen dia. gitu, masak ini terus, ini terus. Gue bingung ya karena variasinya di rumah lumayan gitu. Oh, gitu. Lumayan. Jadi dari Tiap hari bisa request apa aja yang sometimes beda-beda. mereka request gitu, Mah bikinin mie ayam dong, Mah bikinin empek-empek dong, Mah bikinin kue ini dong, Mah. iya. Guys, Iya. gitu. Wah, apalagi gitu ya? Iya, jadi di rumah karena memang ada bisnis juga di rumah, jadi kebenaran kita punya stok bahan makanan. Oh, boleh tahu bisnisnya apa? Dapur Cikur. Dapur Cikur. Cikur di Iya. daerah? Di daerah Jakarta Selatan. Ini online. Oh, online. Terus insya Allah di bulan ini. Oh, tapi Depan di Gojek gitu-gitu ada, ya? Ada. Oh, ntar boleh deh, Dapur Cikur. Dapur Cikur. Mesti cobain kalau suka pedas, Ah, itu baru mau nanya sambelnya ada ya? tantangan deh. Sambal apa namanya di situ paling Sambal rekomend? terasi. Sambal terasi. Juga. Nah, ini kan atlet-atlet kan pasti kan makanan juga dijaga dong. Harusnya. Ya, harusnya. Nah, ini mereka nih, Anda ya, misalnya Mami di challenge untuk masakin Betul. Pemain-pemain Persija nih Pemain. sebelum pertandingan besok gitu. Itu berarti butuh kalori sekian segala Betul, macam. Kira-kira makanan apa yang cocok buat mereka? Jadi kalau menurut pandangan Mami sendiri, kalau untuk atlet itu kita memang harus bisa lihat nih. Ini mau makan untuk pertandingan, sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan, gitu kan? Oh, beda menu tuh? Beda, karena menurut aku kalau sebelum pertandingan kita kasih makan udah kenyang banget, dia pasti bego nanti. Oh iya. Tapi kita harus kasih sesuatu yang bisa meningkatkan energinya dia gitu. Oh, jadi Nah, jangan yang ngenyangin gitu. jangan yang ngenyangin. Kita bisa kan pules coba kiper abis aku, tiduran. Nah, makanya makan nasi nih banyak efeknya apa? Ngantuk kan? Iya sih ngantuk. Gimana kalau kiper tiba-tiba begitu kan? Iya lagi nangkep kan meluk gini kan terus nyaman. Semua, aduh, belum nangkep nungguin bola kelamaan gitu, tiba-tiba dia tidur. Oh jadi yang energi itu kayak gimana aja makanan? Biasanya kita suka lariinnya kalau itu kayak misalnya pisang, Pisang, gitu ya. heeh. Pisang atau bubur kacang hijau misalnya. Jadi memang yang dia punya stamina-nya Oh. mengenyangkan gitu. Terus tapi juga nggak terlalu bikin lapar. Nah, nanti setelah pertandingan baru tuh sikat deh yang namanya karbohidrat Oh, gitu baru kan. hajar habis-habisan Baru hajar gitu ya. habis-habisan gitu. Tapi kalau menurut aku memang perhitungan untuk atlet tuh mesti ini banget Iya, deh. mesti matang gitu, banget mesti ya. matang banget gitu. Dada ayam atau daging-daging putih gitu misalnya, jangan terlalu karena kan harus body juga harus Bener. disiapin. Berasa banget kan. loh, Mam. Iya nggak? Aku dulu maksudnya kayak makanan juga maksudnya nggak hobi yang makan banyak. Betul. Karena kan kalau lagi pertandingan skate gitu segala macam ya itu tadi jaga biar nggak ritual pagi Iya. pas lagi pertandingan gitu kan. Mau leset telat gitu misalnya kayak gitu. Nah ini mau tanya juga nih, ini penting sih sebenarnya. Sebenarnya banyak juga teman-teman yang nitip nih buat nanya apa gitu. tuh apa tuh? Diet. Diet. Ya. Iya. oke. Nah sekarang teman-teman aku nih yang banyak nanya tuh laki-laki, cowok Oke, semua. Yes. Ini mereka benar-benar yang perubahan badannya tuh luar biasa. Drastis beda. ya? Drastis. Sampai udah ikut nge-gym bareng, Betul. udah tuh ikut gym bareng-bareng, udah semangatnya bareng, kendor satu, hilang. Ada yang nge-gym, gemuk bareng lagi. Betul. Nah ini maksudnya kita tuh pengen gimana caranya porsi makanan diet, tapi maksudnya mungkin yang nggak ngebosenin kali. Soalnya kan makanan diet kan kadang
Aduh, beras merah itu termasuk si tanda Jadi tanya. gini, sebenarnya yang dihindari dari nasi itu adalah kandungan gulanya. Mm-mm. Nah, jadi kayak beras merah, kayak gitu-gitu dia mengurangi kadar gula gitu, dan seratnya tinggi. Jadi Seratnya kalau tinggi. kita diet itu kita harus mengurangi apa aja? Gula, minyak, Mm-mm. dan garam. Oh, itu yang jahat. Ya. Tapi prinsipnya kalau diet itu jangan lapar gitu kan. Oh. Makan sehari 5 kali, tapi yang dimakan apa dulu kan Yeah. gitu. Nah, jadi misalnya beras merah. Kalau Mami selalu lebih simpel grill atau kita kukus. Mm-mm. Kalaupun mau digoreng sekarang kan ada alatnya tuh Oh, yang ya, tanpa air fryer. harus air Iya. fryer tanpa harus minyak itu, nah itu bisa. Jadi berarti Variasinya lah ya. porsinya disedikitin, tapi makannya sering. Yes. Jadi maksudnya makan jangan jadi, terlalu kenyang. Biasa gini, kita udah biasa kalau belum diet tuh usus kita jadi gede gitu. Tapi Oh. ntar lama-lama kalau diet tuh usus Oh, kita akan ngikut. sedikit akan mengecil gitu. Dan kalau lapar nyemilnya buah, tapi buah apa juga gitu. Oh, Jadi gitu. kayak Nggak sembarang buah ya? Nggak, buah-buah kecil itu gulanya tinggi banget. Nah, ini Mam. Sekalian nilai nih Yes. makanan di sini. Makan di Secara sini. kan Enak master kan? chef. Enak kan? Kali ya, Eh? kali di endorse. Coba ya kali di endorse ya. Iya, Mudah-mudahan cobain dulu, ini iya. nih. Mudah-mudahan bagus. nih. Nilainya bagus ya. Nilainya bagus Oke. ya. Jadi ntar sebut aja kayak 1 sampai 10. 1 sampai 10 untuk ya. singkong. Coba. Wah ini enak kok. Ini renyah. Ya. Renyah. Jadi Dalamnya biar bisa kerasa. tahu nih teman-teman Persija, maksudnya kayak Hmm. rekomen gak sih di sana apa juga cuman cozy doang tapi makanannya zong? Kan Enak. enggak dong. Enak. Enak. Singkongnya enak, ya kan? Gurih. Nah, gurih. Ini cocok buat nonton bola nih. Duh. Nonton bola. Pas Kroket. gol. Gol langsung masuk semua. Enak. Ini creamy banget. Oke. Nah, ini nggak tahu deh aku. Itu mesti pakai sambal gitu ya. Nah, Mam. Ngomong-ngomong nonton bola, biasa kalau keluarga nonton bola nih rame-rame, biasa ngasih snacknya apa? Cemilannya? Nah, kalau jagung kan standar tuh. Yang Kalau cekokin yang berat langsung nasi goreng nih, biar tidur. nachos. Oh, nachos. Nachos Wah, itu dibikin dengan sambal salsa. Mm-mm. Keripik singkong pakai sambal salsa juga bisa, Oh, itu enak. gitu kan? Yang sering ya paling kayak gini. Kembali lagi Kayak gini ya, singkong. ya, makan makanan. Atau grill pisang lah gitu ya. Pisang dikasih apa gitu. Jadi yang penting asam manis lah. Oh, Gitu. Mami pernah dapet tantangan makanan yang susah banget dimasak kan? Di Master Chef. Iya. Ada waktu itu aku dapat ikan yang ikannya tuh sangat memang tidak ada juga di sini karena dia hanya ada di laut Mediterranean. Ikan apa tuh? Aduh aku lupa tuh namanya ikan. Dan Barakuda, ikan itu bukan? sangat berlendir sekali gitu. Gua nggak tahu teksturnya kayak gimana ini kayak gimana dan suddenly dapat itu gitu kan. Oh my god, itu mesti di fillet, mesti di apa dagingnya yang tipis Berarti gitu. susahnya karena ngilangin lendir dari ikan itu apa gimana? Iya, karena dia menyuruh kita untuk memfillet, sementara dagingnya kan sangat tipis Iya. gitu, dan itu susah banget ngefillet itu, tuh udah gitu licin banget gitu. Hampir sama kayak belut lah kalau di kita. Mami kan anaknya kalau nggak salah di e-sport ya, Yes. ketua e-sport bahkan. Jadi dia bikin Di umur yang muda. bikin e-sport apa ya namanya kalau kayak gitu agency or something kayak gitu Iya. ya. Pokoknya event. Semacam manajemen untuk Sebagai e-sport. manajemen e-sport gitu. Jadi dia bikin yang namanya eval.id. eval.id. Yes, dan dia bergerak di sepak bola virtual. Dan itu di bawah naungan PSSI. Betul. Itu terbaik. Maksudnya sejauh apa sih sekarang? Maksudnya dia ngembang ini udah sampai mana gitu? Wow, ternyata sangat di luar dari prediksi aku. Anak aku dulu mengerjakan e-sport itu 7 tahun, 8 tahun yang lalu, dan dia sudah memprediksi akan maju. Pada saat itu gue bilang, ya, oke, awal-awal belum whatever, terlalu support gitu. gitu. Karena gue pikir, bisa dapat duitnya dari mana? Gitu. Game gitu ya. It's just a game. Iya. Sementara atlet beneran aja di Iya. Indonesia itu menurut gue nggak juga terlalu yang bisa jadi besar banget gitu. Iya. Let's see atlet luar negeri. Dia bisa jadi mata pencaharian, Iya sih. bisa hidup layak dan sebagainya. Terus akhirnya dia terus ngejalanin itu dan sekarang ternyata memang e-sport itu maju gitu. Dia ngebuktiin ya. Dia buktiin berarti itu. Jadi dia melakukan pertandingan virtual antar klub yang ada di Indonesia gitu. Terus dia juga punya satu manajemen pemainnya. Pemain e-sport yang nanti bisa kayak transfer pemain gitu. Jadi dulu waktu udah dijelasin kayak gitu tuh gue yang oke. Padahal dia udah justru udah terprogram Wah, lah udah gitu ya terprogram banget gitu. Oh, Tapi oke. sekarang gue angkat topi. Di umur 22. 22 tahun. Yes.
Being a businessman. Mami sendiri suka bola nggak? Kurang lebih sepintas gitu, kalau pas gol doang gue seneng. Oh gitu, selebrasi ikut rame Selebrasinya aja ikut, gitu ya? Ye, nanti kalau Oh. ada yang gol sini, gol sini, kamu dukung mana sih mah? Pokoknya yang gol aja gue dukung. Aku pemain bola cari yang ganteng ya. Makin itu makin jadi dia. Iya. Kalau di Persija pernah ada yang tahu nggak 1-2 pemain bola? Iya, nggak terlalu banyak. Tapi kan semua orang mungkin siapa yang nggak tahu, siapa Bambang Pamungkas. Bambang dan Pamungkas, sebagainya, iya. gitu. Cuman memang sosialisasi, kecuali kalau fansnya kali ya dia akan hafal banget gitu. Iya, iya. Dia Bambang Pamungkas, terus siapa lagi ya? Widodo, legend-legendnya kan Yang Widodo. legend-legend. Nah, oke lah, Mami, enak banget nih ngobrol sama Mami. Seru Maksudnya ya? Iya seru, terus suasana juga Betul, ini betul. enak, adem. Pas banget lagi suasananya Iya, sekarang. cuman pengen lebih lama lagi, takutnya bisa 2-3 hari tadi kita ngobrol. Jadi jangan di kafe kalau gitu ya kan? Bahkan tuh mungkin ada episode lainnya sama Mami lagi kan. Bangga, Iya. boleh. Tapi ini Mam, sebelum closing ya, aku tuh punya challenge itu. Jadi challenge-nya tuh Mami oke. tuh jawab dengan cepat. Spontanitas ya? Spontanitas. Oke. Deg-degan nih gue Iya. pertanyaannya. Jawab nggak pakai mikir kayak gitu lah Waduh. bilangnya, games Oke, ya. oke. Oke, pertanyaan pertama. Sepak bola apa renang? Renang. Oke. Chef Juna, Chef Arnold. Waduh, bahaya ini pertanyaannya ya kan? Chef Arnold deh. Oke, siap-siap. Masak atau makan? Masak. Oke. Kompor gas atau tungku? Depend on gimana dong kalau depend on? Bisa nggak jawaban Berarti, depend on? new school atau old school? Old school. Old school. Oke, mantap. Makan sate pakai lontong atau pakai nasi? Lontong. Nah, sama, aku juga suka tuh. Pasar apa supermarket? Pasar. Keramat Jati berarti sering juga ya? Keramat Jati paling seneng banget, waduh. Tapi gue bingung kenapa nggak ada pertanyaan lo yang ngejawab tentang perempuan apa laki? Maksudnya yang diet? Nggak, kebanyakan orang pada nanya nih, gue nih perempuan apa laki gitu. Nggak ada pertanyaan di situ. Coba dicek. Nggak ada. Aduh. Masa kalau ada juga? Oke. Kebanyakan orang ketipu gara-gara suara gue kayak laki. Jadi itu banci ya gitu. Kan banci bencong. Gue lihat gini geli banget tuh. Mata gue nggak bisa lepas. Wah, sedap. Oke. Bener lumer gitu kalau tuh Mami langsung. Soalnya biasa lihat di Instagram, di YouTube gitu Iya. kayak, ya emang bener sih, maksudnya kayak tegas gitu kan. Cuman ya ternyata bikin lumer. Aduh. Kopinya mana, Mbak? Oh, boleh nih kan biar nggak lumer. Thank you. Thank you banget ya Mami Fanti ya. Sama-sama. Sekali lagi kita tos ya. Sukses selalu, sehat selalu, tetap fit gini. Amin. Oke guys, thank you banget. Ini seru banget udah ngobrol sama Mami Fanti. Bener-bener ngelumerin semua suasana. Waduh. Dapat ilmu yang berharga juga. Dan yang pasti seru banget di sini. Terus gue mau terima kasih banget sama Hole in One Coffee yang udah Yeah. nyiapin tempat yang the best ini. Ini buat tongkrongan cozy, lu bisa sambil main golf. Yang pasti lu nggak bakal worried ada bola di sini nyambit kena pala lu ke benjol, tenang aja karena ngadep ke sana. Ngadepnya ke sana ya. Di sana juga banyak luas pokoknya. Ini juga minumannya enak banget, signature coffee dari sini, dari Hole in One Coffee. Sama makanannya enak tadi. Iya, Berarti iya. rekomen kan? Rekomen banget. Lu dinilainya gokil tadi sama Master Chef langsung yang nilai. Sekali lagi thank you banget, dan kalau misalnya kalian pengen nyari merchandise kece yang gue pakai ini, kalian bisa klik aja link di bawah deskripsi di bawah video ini. Oke? Sampai ketemu lagi di Kopdar, kopi dari Jakarta. Wow. Tos. Tos.